Jadi beliau mohon maaf kepada jajaran PPTJ Damri tidak bisa hadir di acara ini. Namun tidak mengurangi kita hormat beliau, kami mewakili mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada jajaran Damri dan PPTJ yang selalu intens berupaya keras agar masyarakat transportasi terlayani, baik dari dengan moda transportasinya. Dulu ada di sini Pak RW, RW berkenan dengan saya dulu waktu pembukaan pertama di sini ada JR Connection, tapi kayaknya kurang berminat karena berdekatan dengan Kayu Dingin Pak RW ya. Jadi JR Connection ini kalau saya baca suratnya itu penyesuaian izin kalau nggak salah. Jadi dulunya JA Connection ke JR Connection. Antara itu yang pernah saya baca. Nanti teman-teman Damri yuk kita lanjuti dengan kita sesuai dengan rekomendasinya nanti. Itu yang kedua, pemerintah daerah dalam dinas perhubungan menyambut baik apa yang dilakukan oleh BPTJ dan Kementerian Perhubungan Kota Damri. Kita berharap masyarakat Kota Bekasi, masyarakat transportasi menggunakan angkutan massal ini untuk mengurangi beban berlalu lintas yang ada di jalan, mengurangi polutan yang selama ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun tidak mudah terhadap Bapak Organda juga, niat baik belum tentu ditanggapi dengan baik juga. Bisa jadi niat baik itu kadang-kadang bertolak belakang karena ketidakpahaman teman-teman kita, tapi mudah-mudahan di Bekasi cuma izin teman-teman dari Damri sudah diizin, mohon maaf itu acara ini tidak ada kalau undang-undang pimpinan paling enggak sehari 2 hari sebelumnya undangan kita beredar karena beliau padat sekali jadwalnya. Kedepannya biar organisasi antar pimpinannya terjadi. Itu beberapa hal yang disampaikan. Tetapi selamat kepada Damri yang pada hari ini meluncing. Mudah-mudahan niat baik teman-teman Damri dengan BPTJ dan kami dinas perhubungan disupport oleh Organda semua berjalan lancar, masyarakat transportasi dapat terlayani dan mendapat apresiasi dari masyarakat Bekasi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatikun untuk sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek kepada Ibu Polana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat komunikasi yang ada dalam ini tapi sebagai apa? Transportasi. Dari Kepolisian Sekta, dari Rektor Angkutan dan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya bahwa kita dapat berkumpul pagi hari yang cerah ini, tidak hujan ya Pak, alhamdulillah, untuk melaksanakan acara flag off GRC oleh Terang Pratama oleh Perumdandi. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu tugas berat kita di Angkutan Jabodetabek adalah meningkatkan masyarakat untuk naik ke angkutan umum atau modal share, ditingkatkan. Targetnya adalah 60% di tahun 2029. Itu adalah tujuan yang pertama. Karena angkutan umum di kabelnya
Nah, angkutan umum di Jabodetabek Daripada rusak, banyak menggunakan. tetap nyari. Salah Ini satu support. upaya yang dilakukan oleh BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ya, Jabodetabek Belum ada, sepertinya belum. adalah melakukan upaya agar masyarakat beralih atau menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, terutama untuk masyarakat orang-orang yang biasa menggunakan kendaraan pribadi. Itulah salah satu upayanya dengan pada waktu 2018 dengan diberlakukannya ganjil genap termasuk di jalan tol, sehingga masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan pribadi diberikan layanan yang disebut tadi Jabodetabek dan juga Indonesia. Intinya adalah layanan ini tentunya tidak seperti angkutan umum yang lain, sifatnya premium, kemudian tidak berhenti di dalam perjalanan. Layanannya juga tentunya prima ya Pak, dan tujuannya adalah dari poin ke poin. Dengan layanan ini diharapkan masyarakat terutama yang melakukan kegiatan di Jakarta, rata-rata di Jabodetabek melakukan masyarakat kegiatan bukan kegiatan kantoran, kegiatan bisnisnya adalah di Jakarta. Makanya salah satu upayanya adalah memberikan layanan CRT kepada masyarakat. Kita sudah punya 44 itu barangkali ya, 44 Berapa apa aja? Apalagi di masa pandemi ini, di mana terutama sudah diperlakukannya ganjil genap Jakarta mulai minggu lalu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan layanan ini bisa bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan umum. Jadi tentunya ini perlu kerjasama yang baik juga antara operator, dalam hal ini di sini Room Damri dengan pengelola kawasan atau pengelola perumahan. Dalam hal ini untuk diserahkan ke pemerintah kota ya Pak, pemerintah kota dan dikelola oleh forum RW. Tentunya kerjasama ini akan sangat baik dan saya berharap masyarakat memanfaatkan layanan ini sehingga beban trafik di Jabodetabek berkurang, dan utamanya lagi tentunya kalau dihitung-hitung dari kos, insya Allah lebih murah ya Pak daripada menggunakan kendaraan pribadi. Demikian barangkali sambutan saya secara garis besar. Saya lagi selamat kepada Room Damri atas akan diluncurkannya layanan tersebut, dan kepada masyarakat di Kemang Pratama saya mengharapkan manfaatkanlah, maksimalkanlah layanan ini, karena bagaimanapun kita semua harus care terhadap tadi selain lalu lintas juga dengan berkurangnya kendaraan pribadi, satu bus bisa berapa isinya Pak sekarang? 30 ya, 30 masing-masing orang menggunakan kendaraan pribadi, satu bus sudah bisa. Ya, kalau dibandingkan dengan 30 kendaraan, tentunya dari aspek lingkungan juga akan mengurangi pencemaran lingkungan. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan laris manis ya Pak, dan selanjutnya akan ada titik-titik lain yang dilayani. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Polana untuk kata-kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Forum RW Kemang Pratama Bekasi. Kepada Bapak Hairil Anwar, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati perwakilan dari pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Pak Fatikun, terima kasih Pak, dengan teman-teman dari Organda. Yang kami hormati Ibu Polana, Ibu Rosita, dan teman-teman dari BPTJ, dan juga Pak Sandri dengan sahabat-sahabat saya dari Damri.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka peresmian trayek baru dari Damri, yaitu dari Kemang Pratama ke Jalan Sudirman, Tamrin dan Gambir dan Tamrin City ya Pak Sandri ya. Alhamdulillah mungkin saya menyampaikan di Kemang Pratama ini ada 10 RW, 3 kelurahan, warga kami ada sekitar 3.700 kakak, sekitar 17.000 jiwa. Di awal-awal dulu saya dengan Pak Irwan dan Pak Saifu dari Damri itu menghadap kepada Pak Fatikun Pak Fatikun ya. Kami mengajukan izin untuk Damri buka trayek ke bandara Soekarno-Hatta dan ke Halim. Memang Bu Pelanat, keinginan kita itu adalah bisa berpartisipasi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Bayangkan dengan 3.700 KK tadi belum termasuk warga-warga di sekitar Kemang Pratama. Kalau Damri bisa melayani dengan baik, itu akan sangat signifikan mengurangi traffic ke bandara. Saya waktu itu bicara juga dengan Pak Bambang, dengan Bu Mia. Harapan kita itu, ya Kemang Pratama ini adalah satu-satunya perumahan dan forum RW yang mengelola Fasos dan Pasumnya. Makanya kita concern terhadap itu. Tapi mohon maaf nih Pak Sandri, saya memberikan inputan meskipun saya sudah sampaikan ke teman-teman Damri juga. Waktu itu ada Ibu Nana, ada Pak Yanto dan yang lain-lain. Saya melihat di awalnya Damri cukup banyak armadanya yang ke bandara dan juga jam keberangkatannya cukup tepat. Di sini ada sebagian warga kami yang juga bekerja di bandara Pak. Jadi mereka sangat terbantu dengan adanya itu. Tapi yang menjadi keluhan adalah tidak tepatnya jadwal keberangkatan, sehingga mereka kadang-kadang menunggu nggak bisa, terus akhirnya pindah lagi ke taksi, lama-lama akhirnya kembali ke kendaraan pribadi. Saya menghimbau, ini kan memang bukan hanya aspek komersial, tapi yang seperti disampaikan Ibu Polana tadi, bagaimana kita bisa berpartisipasi mengurangi kemacetan yang sekarang ini sudah sangat parah. Nah, kemarin saya bicara sama Mas Eko waktu Damri mengajukan izin untuk trayek yang baru dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Saya mensupport. Saya sudah sosialisasi kepada semua warga bahwasanya Damri ada trayek baru. Malah disampaikan kalau banyak peminatnya di Kemang Pratama, kita bisa buka trayek yang lain seperti ke Jawa ataupun ke Bandung. Tapi kembali lagi Pak, ini nggak ada artinya kalau kita tidak bisa mensupport dengan jadwal yang ini dan armada yang cukup. Mungkin di awal-awal Bapak bisa lihat itu ada feeder busway. Mereka juga mengalami hal yang sama dengan Damri. Jumlah penumpang yang tidak banyak, tapi lama-kelamaan akhirnya sosialisasinya sudah ini. Sekarang alhamdulillah mereka sudah punya sampai 14 unit di sini. Nah itu yang saya harapkan Pak Sandri, jangan sampai seremonial ini dalam pelaksanaannya nanti sama seperti yang bandara. Untuk bandara yang ke Halim malah sudah ditutup sekarang ini. Nah saya mengharapkan betul-betul support itu. Kami dari Forum RW akan full support Pak. Malah dulu saya yang menantang kepada teman-teman Damri, coba dibikinkan spanduk, dibikinkan flyer, dibikinkan yang kayak begini. Saya sudah bicara dengan lurah, dengan camat, supaya itu sosialisasinya bukan hanya di wilayah Kemang Pratama, tapi sampai ke kelurahan di sekitar kita dan kecamatan. Saya waktu sedih juga disampaikan Kemang Pratama ini termasuk jumlah penumpangnya 2 terbawah, paling sedikit. Nah ini kan menjadi tantangan. Padahal ini sebetulnya menurut saya prospek marketnya cukup bagus ya. Tapi kembali lagi yang saya usulkan tadi itu Pak, bagaimana supaya kita disiplin dengan jam keberangkatan, sehingga warga kami itu betul-betul yakin kalau dia mau ke bandara atau sekarang mau ke Gambir naik Damri dengan jam yang sudah ditentukan itu pasti berangkat. Itu yang feeder itu kadang-kadang 3 orang 4 orang berangkat ya. Nah sekali lagi saya mengucapkan selamat, terima kasih kepada Ibu Polana Bu Rosita dari BPTJ juga. Memang semua pihak harus bersinergi bagaimana kita bisa meminimalisir kemacetan-kemacetan yang terjadi di wilayah kita. Terima kasih, salam selamat kepada teman-teman Damri. Kami dari Forum RW akan selalu mendukung dan siap mensupport ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Wali Kota Bekasi yang Ada ini ya, diwakili founder oleh mana ada. Bapak itu dari Dinas Di grup Perhubungan. teman-teman dulu. Kemudian rekan-rekan Yang organda nanya lu masih videono ya? Bekasi. Dari Yang saya grup, hormati aja videono founder mana kita Ramadan, di BPTJ Bu Polana, Sekretaris BPTJ Bu Rosita, dan enggak di ini di grup internal gua. Ajat, Baru teman-teman gua. dan Pak Khairil. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Ya. Teman-teman gua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bu Dirut yang senantiasanya akan bersama-sama Bu Paulana membuka acara ini karena beliau tadi malam meriang, jadi meminta saya yang mewakili. Tetapi mudah-mudahan di acara ini bisa berjalan lancar ya, seperti cuaca sekarang sangat cerah. Pak Khairil, terima kasih tadi ya sudah menyampaikan ini masukan-masukan yang sangat positif. Ini teman-teman harus dengar nih ya Pak Jajak. Jadi kita harus on time, itu yang paling utama. Karena orang yang bekerja di Jakarta mereka berharap bahwa tiba di Jakarta itu tepat waktu, tidak terlambat masuk kantor. Itu yang utama. Jadi sebaiknya kita nanti akan atur jam ya, mulai dari pagi ya, kalau bisa mulai dari jam 5:30 pagi atau jam 5 pagi itu sudah mulai berangkat untuk rekan-rekan yang pelanggan yang nanti masuk kantor sekitar jam 7:30 dan seterusnya. Dan itu mudah-mudahan harus tepat waktu. Harus, bukan ini, harus tepat waktu seperti yang disampaikan Pak Khairil tadi. Bapak Ibu semua, di sini kami menyiapkan namanya bus sehat. Jadi protokol COVID tetap dijalankan, pengukuran suhu tubuh, terus kemudian memastikan penumpang menggunakan disinfektan, menggunakan masker, ya. Ini adalah hal yang harus dilakukan dan dipastikan oleh driver agar penyebaran COVID itu bisa kita hentikan. Karena selama ini pemikiran bahwa penyebaran COVID itu terjadi di public bus, kemudian di daerah-daerah yang tertutup, ini harus stigma ini harus kita hilangkan. Ya, dengan cara ya kita harus mengikuti protokol COVID. Kemudian distancing. Kami jadi setiap tempat duduk itu ini kan ada 2 Pak. Itu harus satu-satu dan selang-seling. Jadi physical distancing itu sangat kami pastikan dan harus dijalankan oleh para pengemudi bahwa penumpang yang naik bus itu harus sama. Dan seperti yang disampaikan Bu Olana tadi bahwa mudah-mudahan dengan kehadiran Damri di sini ini bisa mengurai kemacetan ya yang ada di Jakarta. Para pengguna sepeda motor bisa berpindah ke Damri karena terus terang aja Jakarta penuh dengan sepeda motor ya, kayak semut di Jakarta. Juga pengguna mobil pribadi. Jadi ini terus terang aja Jakarta setiap pagi saya ke kantor tuh hitam Pak langitnya, ya polutan di mana-mana. Nah dengan kita menggunakan bus Damri atau bus-bus dari PO yang lain, insya Allah nanti Jakarta ke depan bisa bebas dari polutan. Dan itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kami juga dalam hal ini untuk start awal kita tarifnya cukup murah, 15.000 ya, dibanding kalau naik motor tuh mahal harganya ya. Terus masalah safety ini masalah kecelakaan itu harus kita hindari. Kalau kita menggunakan bus itu lebih aman daripada menggunakan motor. Dan mudah-mudahan dengan dibukanya Damri di Bekasi, Pratama, ini bisa membantu masyarakat yang ada. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih atas bantuannya Bapak-bapak semua yang belum sempat saya sebutkan juga tadi. Mudah-mudahan ini awal yang sangat bagus untuk kita semua.
dan juga masyarakat di Kemang Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Resident CT ya namanya. JRC itu Jakarta Resident CT kan? Resident Connection. Oh, Connection. Konsisten dia Pak dari tahun 2008 soalnya. Apa? Dia. Itu dari ceritanya. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan cindera mata dari Perum Damri kepada Wali Kota yang pada hari ini diwakilkan oleh Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Ibu Polana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Ya, silahkan untuk dokumentasi. Cukup, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya, mungkin untuk Bapak dan Ibu, kita langsung melaksanakan flag off. Kita akan menyaksikan flag off layanan angkutan JRC dan kepada Direktur Komersial dan Pengembangan